Selamat siang, kembali pada update gudang saham tanggal 16 Januari 2020. Kita mulai dengan update dari indeks harga saham gabungan. Seperti yang terlihat, setelah tembus dari resistance jangka pendek 6.200, IHSG berada di trading range baru dan juga masih uptrend seperti terlihat di garis ini. Kalau kita zoom ke chart mingguan, nah ini adalah ekspektasi trading range baru untuk IHSG di sekitar 6630. Ini adalah high of the di garis ini 15 April dan sebelumnya di bulan Januari 2018. Jadi antisipasinya kalau IHSG naik paling mentok ke 6600 untuk jangka pendek. Untuk jangka menengah pun kita sudah melihat IHSG naik garis lurus seperti ini, kemungkinan besar akan turun dulu, naik turun, tidak kemungkinan besar tidak akan langsung naik menembus 6600 dengan mudah. Tapi juga di mingguan ini kita lihat ada tanda-tanda pembalikan. Jadi di sini secara high of the week 6400. Jadi ini bukan resistance yang besar. Jadi kalaupun turun bisa aja naik lagi. Nah, untuk kali ini kita akan mengupdate saham satu sektor ya. Jadi bukan seperti biasa kita mulai dari BCA, Bank Mandiri dan sebagainya. Itu masih belum ada perubahan yang berarti dibanding minggu lalu. Kita mulai kali ini untuk sektor consumer goods yang kita lihat sangat terdampak ya. Kita mulai dari ICBP. Nah, ini kita sudah gambar garis support resistance. Di sini resistance besar 10600, di sini 96. Untuk jangka mungkin beberapa minggu ke depan kita sebenarnya lihat bahwa garis ini sangat kuat 9600. Jadi bila ada yang mempunyai atau hendak membeli ICBP sebaiknya menunggu sampai tembus 9600. Bila tidak, tendensinya akan turun terus ke bawah karena sudah di trading range baru. Kalau kita gambarkan seperti ini ya, sebelumnya seperti ini trading range-nya. Nah, jadi sekarang ini menjadi seperti ini gitu. Nah, boleh menunggu tapi kemungkinan besar akan agak lama ya untuk tembus ke 9600 lagi. Karena level ini sudah berapa kali diuji di sini di bulan Agustus, September, Oktober gagal, Desembernya juga sempat gagal dan sudah turun. Jadi sudah turun ya kita lupakan saja. Kecuali kalau memang bersabar mungkin setahun 2 tahun, pasti kemungkinan akan naik lagi ke 96. Nah, kita juga lihat grafik mingguannya. Ini ada possibility untuk membuat ini pattern favorit ya. Ini head and shoulder, nih kepalanya di sini begini. Nah, ini kebetulan right shouldernya mirip ya, seperti ini. Ini bahu kanannya nih mirip dengan yang ada di sebelah kiri di awal tahun 2019, di Januari 2019, sekitar 10.700. Memang neckline-nya belum tertembus ya. Nah, ini neckline-nya belum tertembus di 8.200, tapi 8.200 pun support. Kemungkinan juga tidak akan tertembus ke bawah, tapi inilah pattern yang saat ini terlihat. Jadi para pelaku pasar masih agak bearish untuk ICBP gitu. Nah, kita lihat ke saham lain seperti Unilever yang juga sangat downtrend ya. Nah, ini juga sama,
kita harus lihat level 7.600 sudah tertembus, sempat teruji di sini dan mantul lagi di November. Kalau kita lihat ke belakang juga 7.600 di sini. Ya, jadi itu yang membuat Unilever lambat untuk naik. Dan kemungkinan besar agak sulit untuk menembus level 7.600 ya. Di 2017 pun ada di 7.600. Di sini mungkin tidak terlalu terlihat di 2015. Nah, yang kita harus perhatikan lagi adalah sejak tahun 2018 Unilever ada dalam downtrend jangka panjang, ya, garis yang bawah ini. Nah, garis yang ini saat ini berada di 8.200. Jadi untuk beberapa bulan ke depan kita coba gambarkan Unilever ya seperti ini. Dari 7.600 ini trading range yang baru. Ya, tidak akan untuk sementara naik ke 7.600 ke atas. Yang akan membuat perubahan adalah jika IHSG turun amat dalam, karena ini adalah sektor defensif, jadi terbalik gitu ya. Jadi ada juga yang merasa pada saat sektor-sektor lain tidak terlalu baik, mereka akan membeli saham consumer goods ini. Seperti itu. Jadi kalau kita bullish untuk IHSG ke depan, maka untuk saham-saham ini kemungkinan besar akan tertahan. Karena banyak resistance banget di sini. Ya. Dan juga valuasinya tidak terlalu murah. Unilever mungkin per di 30-an, di CBP 25-an itu termasuk mahal untuk saat ini, karena ada saham-saham lain yang earningnya rebound setelah tahun 2020. Nah, kalau dengan seperti itu, per untuk sektor lain itu lebih rendah dibanding saham-saham consumer goods. Nah, kita coba lihat yang lain. Ini adalah Mayora. Saham Mayora ini lebih terlihat lebih baik setelah menembus 2.600 dan juga masih uptrend. Ya, kita lihat di mingguan ya. Jadi sudah tembus downtrend di tahun 2018. Kalau kita gambarkan seperti ini, kurang lebih. Jadi sekarang uptrend dan jangka pendek juga belum downtrend. Jadi masih lebih oke, asalkan Mayora di atas 2.600 di sini, 2.580, 2.600. Saham lain yang kemungkinan agak bearish adalah saham Sido, walaupun secara bisnis baik. Ini kita gambarkan 650 adalah support. Ya, support lumayan kuat di sini. Nah, sejak tanggal September, bulan September 2020 kita lihat ada pembentukan head and shoulder ya untuk jangka menengah. Jadi ini di 830 sempat meninggi di 860, turun lagi dan tidak bisa menembus 840 di sini. Sekarang sudah tembus, ini yang mengkhawatirkan ya. Sudah tembus dari lehernya. Secara teori akan menyentuh dari tinggi ini, berarti akan menyentuh 650. Secara jangka menengah, mungkin beberapa bulan ke depan. Mungkin bisa 1 bulan, mungkin bisa 4-5 bulan, karena head and shoulder ini juga 6 bulan nih terbentuknya. Ya. Nah, kebetulan juga target ini sesuai dengan support kuat di sini, 600. Nah, jadi ini yang kita harus lihat untuk Sido beberapa bulan ke depan. Walaupun mungkin ada dari kita yang akan suka, yang masih suka dengan fundamentalnya, tapi kita coba aja lihat apakah Sido akan bergerak sesuai dengan formasi ini. Nah, saham lain untuk consumer goods adalah Hoki. Nah, Hoki ini asalkan di atas 1.000 masih aman, karena 1.000 adalah support yang tadinya resistance jangka panjang ya. Ini tahun 2018, awal tahun 2020, dan sekarang di atas.
Akan tetapi, untuk jangka pendek kita lihat saat ini berada di 1080 dan 1160. Bila hoki turun ke sini, ke 1000, lalu naik lagi, kemungkinan ini akan sideways beberapa minggu sampai beberapa bulan ke depan, karena amat sulit untuk naik turun ini ya, untuk menembus level yang terlalu jauh ya. Ini 20% sendiri. Walaupun bisa saja terjadi, tapi biasanya harus didukung oleh fundamental yang kuat. Begitu. Atau cerita yang kuat paling tidak ya. Nah, kalau memang tidak ada berita baru, kemungkinan akan sideways bila hoki turun di bawah level 1070. Tapi kalau saat ini masih ada kemungkinan hoki akan naik di atas 1160 dengan cepat. Ada kemungkinan. Cuma kita harus perhatikan lebih baik beberapa saatnya. Itu sudah. Nah, saham satu lagi untuk consumer goods adalah Ultra Jaya. Nah, Ultra Jaya menarik karena ada dalam bentuk triangle di sini. Ya. Nah, kalau sudah tembus di sini, ini akan sangat baik untuk Ultra Jaya. Kita harus tunggu di level mungkin 1700 untuk amannya. 1700 ke atas. Ini sudah naik dari resistance di sini. Tapi kalau Ultra Jaya turun di bawah 1600, ini akan tembus langsung ke bawah dengan potensi seperti ini. Ya, kalau kita coba gambarkan, nah seperti ini ke sekitar 1300-an. Kalau memang tertembus ke bawah. Jadi ini kita wait and see. Nah, 1300 ini kebetulan juga di low-nya di krisis ya, 2020. Sekitar sini. Di sini. Ini ada support 1300. Seperti itu. Nah, saham lain yang kita mau bicarakan selain consumer goods yang menarik perhatian adalah saham tower ya. Ini untuk menara. Nah, ini kita juga mau info bahwa di 1160 ini adalah resistance yang kuat. Ya, kita lihat kemingguan juga. Sebentar. Nah, ini sebenarnya untuk lihat dari mingguan ini adalah pola double top ke atas ya. Jadi mencoba menembus di sini di bulan Juli, turun lagi, naik lagi, gagal di Desember. Nah, sekarang sudah terkonfirmasi karena sudah menembus garis 970. Nah, untuk secara teori ini target price-nya turun ke sekitar 760-an. Ya, ini 760 sampai 800, di mana ini adalah support kuat di MA 200. Ya, MA 200 saat ini berada di 770. Nah, kalau yang punya saham tower gimana? Ini kita harus tunggu di 970 karena setelah 970 tertembus, ini sudah amat sulit untuk kita berharap tower bisa ke atas 1100 atau 1200. Ini sudah directionnya down gitu ya. Satu lagi perbedaannya dengan tebik ya. Tebik ini berhasil menembus resistance di sini 1550. Ya, di sini lumayan kuat 1500 dan ini sempat turun dari 1500 di September 2015. Dia turun mencoba menembus dan berhasil. Nah, ini hal yang baik untuk tebik. Jadi berbeda dengan tower ya. Nah, asalkan tebik bisa tetap di atas 1500, nah ini masih positif, 1550. Ada kemungkinan untuk lanjut ke atas di atas 1800 dalam jangka menengah ya. Seperti itu. Oke, itu saja update untuk minggu ini. Semoga bermanfaat.